Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 7 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu bab 1 mengenai bilangan. Materi yang akan kita bahas khususnya adalah KPK dan FPB. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu KPK dan FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari suatu bilangan? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua contoh. Tentukan FPB dan KPK dari yang pertama 12 dan 18 dan yang kedua 15, 20 dan 36. Kita kerjakan satu persatu. Nah, untuk mencari atau menentukan FPB dan KPK, kita lakukan caranya seperti ini ya. Kita tuliskan dulu bilangannya, kemudian kita akan membagi kedua bilangan ini dengan faktornya, faktor terkecilnya. Nah, faktornya berapa yang terkecil? Misalnya adalah 2. Berarti 12 kita bagi 2 adalah 6. Kemudian 18 bagi 2 adalah 9. Kemudian, karena 2 ini bisa membagi 12 dan juga bisa membagi 18, artinya 2 ini adalah faktor dari 12 dan 18. Maka kita tandai, kita lingkari ya. Kemudian lakukan langkah yang sama. Kita bagi lagi 6 dan 9 ini dengan faktornya. Kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. Kemudian 9 dibagi 2, tidak bisa ya. Tetap kita tuliskan 9. Nah, 2 yang ini, apakah perlu kita tandai, kita lingkari? Tidak ya, karena 2 ini hanya bisa membagi 6. Sedangkan 9 tidak bisa kita bagi dengan 2. Artinya 2 yang ini hanya merupakan faktor dari 6, bukan faktor dari 9. Selanjutnya, 3 dan 9 kita bagi 3. Kenapa kita ambil 3? Karena 3 ini merupakan faktor dari 3 dan 9. Maka 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3 adalah 3. Nah, ini dua-duanya bisa nih dibagi dengan 3. Maka 3 ini merupakan faktor dari 3 dan faktor dari 9. Maka kita tandai, kita lingkari. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita bagi lagi dengan 3. Sehingga ini tetap 1, 3 bagi 3 adalah 1. Nah, ini pun tidak perlu kita tandai karena hanya bisa membagi 3 dengan 3, 1 tidak bisa, maka di sini tetap 1. Nah, mana yang dinamakan FPB dan KPK? Nah, FPB-nya berarti faktor-faktor yang kita tandai saja ya, berarti 2
dikali 3. Nah, yang ini ya, yang ada tanda lingkarannya. 2 kali 3 adalah 6. Nah, maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Sedangkan KPK-nya adalah semua faktor yang sudah kita dapatkan. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 dan satu lagi kali 3. Atau 2-nya ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini adalah FPB-nya dan ini KPK-nya. Kalau kita selesaikan, maka KPK-nya jadi berapa? 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Berarti 4 dikali 9 adalah 36. Seperti itu cara menentukan FPB dan KPK. Kemudian contoh yang kedua. Caranya sama. Kita bagi dengan faktornya dulu. Nah, yang terkecil dulu ya. 2. 15 bagi 2. Bisa enggak? Nggak bisa ya. Maka tetap kita tulis 15. Kemudian 20 bagi 2, 10. Dan 36 bagi 2 adalah 18. Maka 2 ini tidak perlu kita tandai karena hanya bisa membagi 20 dan 36. Artinya 2 ini bukan faktor dari 15, tetapi faktor dari 20 dan 36. Nah, berikutnya kita bagi 2 lagi. Tetap 15. Kemudian 10 bagi 2, 5. 18 bagi 2, 9. Berikutnya kita bagi 3 ya. Karena semuanya adalah bilangan ganjil 15, 5 dan 9. Kita bagi 3, 15 bagi 3, 5. 5 bagi 3 tidak bisa, maka tetap 5. Kemudian 9 bagi 3 adalah 3. Berikutnya kita bagi 3. Tetap 5. Ini 1. Nah, yang terakhir kita bagi 5. 1. Ini 1. Ini pun 1. Nah, kita lihat apakah ada faktor yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Ternyata tidak ada ya. Maka untuk bilangan 15, 20 dan 36 tidak ada FPB tetapi hanya ada KPK-nya saja. KPK-nya yang mana? Berarti semua kita tuliskan 2. Ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 kali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Kemudian 5-nya ada 1, berarti dikali 5. Itulah cara menentukan FPB dan KPK.
Semoga kalian bisa memahaminya. Berikutnya ada contoh soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Yang pertama, kita telaah dulu ya, mana nih yang merupakan soal KPK dan soal FPB. Yang nomor 1, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, nah ini kata kuncinya. Kalau ada kata bersama-sama, nah sudah kalian bisa tentukan bahwa soal ini merupakan soal KPK. Ya, kata kuncinya bersama-sama. Nah, ini ada 2 kata kuncinya. Bersama-sama. Maka ini adalah KPK. Kemudian, untuk yang soal nomor 2. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 63 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa banyak atau berapa anak sebanyak-banyaknya? Nah, kata kuncinya ini. Nah, kalau ada dalam soal cerita ada kata sebanyak-banyaknya atau berapa banyak. Nah, ini merupakan soal aplikasi dari FPB ya. Nah, setelah kita tahu mana nih yang soal merupakan bentuk untuk KPK dan mana yang soal FPB, selanjutnya kita tentukan FPB dan KPK dari soal tersebut. Caranya bagaimana? Kita lihat sama-sama. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kata kuncinya ada bersama-sama. Maka ini adalah soal KPK. Nah, KPK dari berapa? Dari 6, 4, dan 8. Oke, kita kerjakan seperti yang tadi sudah dibahas mengenai contoh soal cara menentukan KPK dan FPB. Kita bagi dengan faktor ya, faktor dari bilangan-bilangan ini. Kita bagi 2 ya, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Nah, karena ini 2 ini bisa membagi 6, 4, dan 8, maka kita tandai. Kemudian kita bagi berapa lagi nih? Bagi 2 lagi ya. Berarti ini tetap 3 karena nggak bisa ya, 3 bagi 2. Kemudian 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 adalah 2. Berikutnya kita bagi 2. Ini tetap 3, ini tetap 1, ini 1. 2 bagi 2, 1. Kemudian yang terakhir kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, tetap ininya 1 semua. Sehingga untuk KPK-nya adalah kita tuliskan semua. Berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Di 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, berapa nih? 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 24. Nah, lihat. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Berarti tanggal 28 Januari, 28 Januari ditambah, nah ini 24
hari. Nah, jadi pada tanggal berapa kira-kira? Kita hitung ya. 28 Januari. Nah, Januari itu sampai 31 ya. Banyak harinya ya. Berarti untuk sampai Januari akhir aja masih ada 3. Berarti di sininya untuk Februarinya kita dapatkan ada di tanggal 21 Februari. Nah, jadi mereka ini, Arkan, Dimas, dan Sukma akan kembali mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 21 Februari. Seperti itu cara menentukan soal yang berkaitan dengan KPK. Selanjutnya, ini adalah soal yang tadi sudah ditentukan, sudah kita teliti bahwa ini adalah soal FPB karena ada kata kuncinya sebanyak-banyaknya. Ya, maka kita lakukan caranya dibagi dengan faktornya. Nah, dari 84, 56, dan 63. Yang pertama kita bagi 2. 84 kita bagi 2 adalah 42. 56 bagi 2 adalah 28. Dan 63 dibagi 2 tidak bisa ya, tetap 63. Kemudian bagi 2 lagi. 42 bagi 2 berapa? 21. 28 dibagi 2 14. 63 bagi 2 tidak bisa ya, maka tetap kita tulis 63. Kemudian kita bagi 2 lagi. 21 bagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 21. 14 bagi 2 7. 63 bagi 2 tetap 63 karena tidak bisa kita bagi. Nah, selanjutnya kita bagi dengan 7 ya. 21 bagi 7 3. 7 bagi 7 1. 63 bagi 7 adalah berapa? 63 bagi 7 9 ya. Nah, kemudian kita lihat 7 ini bisa membagi 21, bisa membagi 7, bisa membagi 63. Maka kita tandai, kita lingkari. Nah, kemudian selanjutnya kita bagi 3. 3 bagi 3 1, ini tetap 1, ini 9 bagi 3 3. Dan yang terakhir kita bagi 3 1 1, ini pun 1. Nah, kita sudah langsung mendapatkan FPB-nya adalah berapa FPB-nya? Yang kita tandai. Nah, berarti 7. FPB-nya 7. Sehingga berapa anak yang akan dapat menerima pembagian tersebut adalah 7 anak ya. Jadi ada 7 anak yang akan mendapatkan pembagian dari buku, pensil, dan krayon. Nah, caranya sangat mudah ya. Intinya, kalau dalam soal cerita itu ada kata sebanyak-banyaknya, berarti itu merupakan soal FPB. Kalau ada kata bersama-sama, maka soal tersebut adalah soal
KPK. Nah, untuk latihan kalian di rumah ada 2 soal. Nah, ini contoh soal penerapan, soal cerita mengenai FPB dan KPK. Kalian coba kerjakan di rumah untuk menguji pemahaman kalian setelah menyimak video pembelajaran dan menyimak pembahasan soal dan cara menyelesaikannya. Berikutnya, bilangan berpangkat bulat positif. Untuk bilangan berpangkat, bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak atau sampai kali A. Nah, berapa banyak nih A-nya kita kalikan? Sebanyak N. N ini adalah pangkatnya. Nah, ya, berarti jika misalnya A pangkat 3, maka A yang kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya di sini, 10 pangkat 2. Artinya 10 kali 10. Ya. Kemudian 10 pangkat 5, artinya 10-nya ada 5, kita kalikan semua. Ya. 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 10-nya kalikan sebanyak 5 kali. Kemudian ini juga sama. Negatif 10 pangkat 3, berarti negatif 10 kali. Negatif 10 kali negatif 10 sebanyak 5 kali ya. Negatif 10 kali negatif 10. Nah, kemudian negatif 8 pangkat 3, berarti negatif 8 dikali negatif 8 kali negatif 8. Dan berikutnya negatif 9 ditambah 6 pangkat 4. Nah, ini kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 9 tambah 6. Berarti negatif 3 ya. Negatif 3 pangkat 4. Artinya negatif 3-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, seperti ini. Ya, tinggal kalian menghitungnya saja. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya berapa. Kemudian untuk bilangan seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita lihat, ini adalah 1000. Nolnya ada berapa di sini? Ada 3 ya, maka karena ininya 1, 1000, maka 10 kali 10 kali 10. Kemudian 10.000, ada 4 nolnya, berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Kemudian 30.000. Nah, di sini kita lihat, di sini kalau kita lihat ada angka 3. Artinya kita tulis dulu 3-nya. Nah, baru kita kali yang 10.000-nya. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, ini artinya 30.000. Karena ini adalah kalau kita kalikan semua adalah 10.000, kemudian kita kalikan 3, hasilnya adalah 30.000. Itulah cara menuliskan bilangan berpangkat.
Nah, selanjutnya ayo kita menalar. Ini ada nomor 1 sampai dengan 10. Kalian coba pahami, kalian coba menalar apa yang dituliskan di sini. Nah, ini juga kalau kalian sudah mempunyai buku paketnya, ini ada di halaman 84. Ya, ayo kita menalar di buku paket kelas 7 ya, semester 1 halaman 84. Kalian coba kerjakan yang nomor 1 sampai dengan 10. Nah, di sini kalian diminta untuk bernalar. Yang pertama, jika M menyatakan sebarang bilangan bulat dan N menyatakan sebarang bilangan bulat positif, nyatakan bilangan Mn ke dalam bentuk perkalian. Kemudian yang kedua, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, dengan A kurang dari B, kurang dari C, dan kurang dari D, tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan AB dengan CD. AB artinya A dikali B ya, dan CD artinya C dikali D. Kemudian jelaskan apa jawaban atau apa kesimpulan dari jawaban yang sudah kalian dapatkan. Ya, kalian bisa mendiskusikannya dengan teman kalian melalui media WhatsApp maupun media lainnya. Yang terpenting kalian tetap semangat untuk belajar, tidak pantang menyerah, walaupun kalian masih belajar harus dari rumah. Saling berdiskusi sesama teman, saling menanyakan, saling berbagi ilmu dan informasi. Semoga apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.